Shalom kekasih-kekasih Tuhan. Pagi hari ini kita kembali membaca dan merenungkan firman Tuhan dengan judul Menyatakan Pekerjaannya bersama dengan saya, Fani Paendong. Apakah yang pertama kali terbesit dalam pikiran kita ketika melihat orang yang sedang jatuh di dalam kesulitannya? Atau orang yang sedang mengalami sakit penyakit? Nyatanya masih ada beberapa di antara kita memiliki pikiran dengan mudah menjatuhkan penghakiman bagi mereka yang sedang tertimpa masalah. Dengan mudahnya kita masih bisa berpikir bahwa orang tersebut sedang jatuh di dalam dosa, atau begitu banyak alasan-alasan lainnya. Injil Yohanes 9 ayat 1 sampai dengan 8. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya. Tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Selama masih siang, akan datang malam, di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia." Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi, dan berkata kepadanya, "Pergilah, basuhlah dirimu di dalam kolam Siloam." Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya, lalu kembali dengan matanya sudah melek. Tetapi tetangga-tetangganya dan mereka yang dahulu mengenalnya, coba perhatikan di sini, yang dahulu mengenalnya sebagai pengemis, berkata, "Bukankah dia ini yang selalu mengemis?" Tidak semua masalah yang terjadi dalam hidup manusia karena kesalahannya. Orang buta tadi yang kita sudah baca, mereka memandang dan menilainya, bukankah karena dosa? Ayub juga pernah mendapatkan penghakiman dari teman-temannya. Ketika dia kehilangan segala sesuatunya, dengan mudah teman-temannya berkata, Ayub sudah berdosa di hadapan Tuhan. Ayub sudah bersalah dengan sikap hidupnya. Mari jangan cepat-cepat kita menjatuhkan penghakiman buat mereka yang sedang mengalami masalah, buat mereka yang sedang tertimpa bencana, buat mereka yang kehilangan orang-orang yang sudah dikasihinya. Milikilah cara pandang dan milikilah hati Yesus yang berkata, supaya pekerjaan Bapa di surga dinyatakan dalam kesulitan yang sedang dihadapinya. Inilah yang menjadi kerinduan kita. Kita dapat mengikuti teladan dari Tuhan Yesus sendiri. Tuhan Yesus mau setiap pribadi mengalami power encounter, truth encounter, love encounter di tengah-tengah kesulitan hidupnya. Dan kita pun dapat dipakai oleh Tuhan untuk memberitakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Biarlah setiap orang-orang yang sedang tertimpa bencana, menghadapi masalah, mengalami sakit penyakit, mereka bisa bertemu
berjumpa dengan kuasa Tuhan. Mereka bisa mengalami mukjizat demi mukjizat daripada Tuhan lewat hidup kita. Mereka juga bisa mengalami kebenaran-kebenaran Tuhan, firman-Nya lewat hidup saya dan saudara kekasih-kekasih Tuhan. Dan mereka pun bisa berjumpa, bertemu dengan kasih Tuhan yang besar di tengah-tengah kesulitan, masalah, dan sakit penyakit. Tuhan Yesus akan menolong kita, memampukan kita lewat kuat kuasa Roh Kudus-Nya. Haleluya. Amin.